Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di hari ini kami akan menghadirkan orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga pernah memiliki konflik dengan sahabatnya sendiri. Selamat malam Stefani dan Asia. Apa kabar Fani? Alhamdulillah baik. Bener kamu pernah punya konflik sama sahabat sendiri? Bener. Gimana ceritanya? Pacar aku. Direbut? Ya. Oh ya? Kok bisa? Gimana Nggak ceritanya? nyangka juga ya kak. Kan sahabat deket banget gitu. Ya nggak tahu. Ya mungkin di belakang aku mereka chat-chatan mungkin gitu kan, berhubungan mungkin kita nggak pernah tahu. Soalnya sahabat aku depan aku juga baik-baik aja gitu, nggak nunjukin lagi gimana. Terus waktu tahu kamu tahu sahabat kamu berubah, pacar kamu reaksi kamu apa? Kaget lah. Marah atau yang udah biarin aja? Lebih ke sedih sih kak gitu. Kalau marah sih kayak nggak terlalu sih, karena emang ya kalau emang mereka emang sebenarnya dua-duanya sayang sama aku, harusnya nggak begitu dong. Terus hubungan kamu sama sahabat kamu sekarang gimana? Kalau dulu sempat emang cekcok, diem-dieman karena masih ada rasa kecewa ya kak. Tapi kesini udah baikan sih. Oke, Fani, kita akan surat pendapat responden yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang menduga kalau suaminya main serong. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lia. Silakan Fani. Selamat malam Lia. Masalah. Apa yang mau kamu ceritakan? Saya mau bercerita tentang suami saya. Kenapa suaminya? Kami sudah menikah sekitar 16 tahun. Oh, lama ya? Sudah cukup lama. Oke, terus? Kami sudah mempunyai anak. Kami sudah mempunyai anak. Tapi belakangan pernikahan kami, dia mulai berubah, Mas. Berubahnya gimana? Dulu dia perhatian, dulu dia orang yang setia, gak pernah saya curigain sedikit pun. Tapi sekarang saya benar-benar curiga, Mas. Terakhir waktu itu saya lihat dia digebukin sama warga. Saya malu, Mas, buat ceritanya. Apa-apa, ceritain aja. Dan kita coba cari masalahnya dan solusinya. Suami saya habis ngintip tetangga, wanita lain. Ngintipin perempuan, Mandi. ngintipin tetangga mandi. Terus Ketahuan sama warga, digebukin sama warga, bahkan warga manggil saya. terus Saya malu, Mas. kalian dulu menikah muda memang ya? Iya, kami memang nikah muda. Tapi memang menikah terus lalu hamil, punya anak, Iya, dan baik-baik aja sampai sekarang perubahannya Iya. luar biasa. iya. Oke, setelah waktu itu digebukin warga, Dia mulai menjadi pendiam, pemurung. Dia benar-benar berubah drastis, Mas. Dia selalu sama handphonenya. Entah apa yang dia lihat di handphone. Saya juga nggak boleh pegang handphonenya dia. oke, terus begitu kamu lihat handphone yang nggak boleh, reaksi kamu? Ya, saya curiga lah, Mas. Dia aja bisa berani ngintipin orang lain. Apa yang kamu curigai? Saya curiga dia punya istri lain atau selingkuhan lain atau dia selingkuh dengan siapapun itu. Dan anak saya bilang sama saya kalau ada pakaian wanita, pakaian dalam wanita Di di mana? lemari. Karena lemari kita
terpisah. Baju saya sendiri, baju dia sendiri. Oh, lemarinya dipisah sendiri-sendiri, Iya. tapi ada pakaian dalam punya kamu bukan? Bukan, saya cek itu bukan punya saya, nggak tahu itu punya siapa. Dan kamu Dan itu memperkuat saya curiga kalau dia selingkuh di belakang saya. harapan kamu apa dengan datang ke sini? Harapan saya pengen tahu, saya pengen clear ini semua. Bener selingkuh atau enggak? Iya, karena saya bener-bener yakin, gak mungkin enggak. Kamu bawa suami kamu sini kan? Saya bawa suami saya di sini. Suaminya dibawa ke sini. Iya, Anak kamu juga di sini. anak saya juga di sini. Kita bisa nanti konfirmasi cerita kamu ke mereka. Iya. Baik, sebelumnya kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lia, dengan tanggal lahir 17 Desember 1984 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok wanita yang sangat penyabar dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. Namun saya melihat kehidupannya penuh dengan cobaan, kemarahan, kecewaan, dan kenyataan pahit. Ia selalu merasakan penderitaan, dan entah kenapa saya merasakan kalau kebahagiaannya seperti tertahan sesuatu. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Baik. Saya berhadapan dengan Mbak Lia Iya. dengan tanggal 17 bulan 12 1984 dan nomor rumah 44. Balia ini rumah tangganya udah cukup lama, tapi belakangan suaminya berubah. Waktu itu ada satu kejadian yang cukup aneh, yaitu dia menemukan suaminya digebukin warga karena mengintip perempuan mandi. Iya, mandi. Nah setelah kejadian itu suaminya sering murung di rumah, sering aneh dan itu hanya lihat handphone, tapi Lia nggak boleh ngecek handphone dan lihat apa yang sebenarnya dilakukan dengan handphone itu. Lia ini curiga suaminya selingkuh. Oke. Dan ditambah lagi anaknya pernah menemukan pakaian dalam perempuan lain di lemari sang suami. Pakaian dalam Pakaian dalam wanita Di lemari suami di saya. lemari suami. Dan itu bukan punya Lia ya. Bukan, jelas bukan punya saya. Saya curiga masih banyak kebohongan yang dia simpan. Saya juga curiga mungkin dia masih sering ngintip cewek-cewek lain. Gak tahu tuh siapa. Maaf saya mau nanya, suami kamu kerja nggak? Atau emang sehari-hari hanya di rumah? Jadi emang yang dilakukan dengan handphone, ya kamu nggak tahu dia ngapain aja. Dia memang bekerja, tapi cuman sebagai tukang supir ojek online. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, Lia sendiri menafkahi batin suami kamu tidak? Ya, tapi setelah kejadian dia dipukulin warga, Oh, jadi dia udah nggak mau deket-dekat dengan saya, peluk saya lagi juga tidak. peluk lagi sama kamu nggak mau? Udah nggak mau tidur bersama saya pun dia malah menjauh. Oke. Jelas saya makin curiga. Kamu pernah ngomongin dan tanya ini nggak ke dia? Pernah, Kamu- sering kamu- saya Saya bahas. curiga kamu selingkuh, jangan-jangan perempuan Sering saya bahas. lain. Bilang apa? Semuanya saya bahas, tapi dia tanggapannya, apaan sih? Aku nggak kayak gitu. Udahlah, capek. Aku nggak mau bahas itu lagi. Mungkin suaminya mah lagi ada masalah kali di luar gitu. Gak ada masalah apa. Dia selalu kalau ada masalah pasti cerita sama saya dan gak jauh-jauh paling dari pekerjaannya karena dia capek. Udah itu doang. Gak ada yang lain. Oke. Yang kamu lihat suaminya ini atau ada gimana sebenarnya kenapa suaminya seperti ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di kehidupan dia dan Mas siapa tadi ya? Namanya? Kita ganti dengan nama samaran ya. Jadi Mas Dan Mas Dani. Saya menanya dulu ya, nggak jauh-jauh. Nanti akan saya dalami. Dengan dia tuh sebenarnya juga ada masalah ekonomi ya.
dalam pekerjaan kayak apa kayak semuanya segera cepet. Kalau aku ngelihat ngasain dari sini, suaminya tuh pasif, cenderung kayak Jadi seperti orang yang kurang motivasi, kurang ambisi begitu. iya. Nah di sini pertanyaannya, suaminya selingkuh apa enggak? Nah aku harus lihat lakinya nih di sini. Bawa kah suaminya? Ya, saya bawa. Baik. Tapi kalau dilihat dari cara Lia ceritain semuanya ini, menurut kamu Lia emang masih mau bertahan rumah tangganya, Roy? Atau jangan-jangan ada perempuan yang ini hanya karena emosi sesaat pengen ngebuktiin kecurigaannya terus tinggalin? Kalau ini ketahuan semuanya, pasti Lia udah gak mau lagi. Saya nggak akan. Jujur sih, saya Saya kan mau orangnya apa cerai. adanya. Pasti udah gak mau lagi. Karena saya memang benar-benar curiga kalau dia tuh selingkuh. Gak mungkin enggak. Kalau ternyata emang selingkuh, Saya akan cerai sama dia. Tapi dari mata mbaknya sendiri sih kalau aku lihat, yang aku cium Mbak Lia udah kesel banget. udah kayak susah untuk perbaikin semuanya. Iya, kayak males juga ya megang untuk kayak gini. Udah Udah ilfil lah, males. Pak. Ya feel ya. Dari yang banyak bilang intip aja terus nemu celana dalam itu udah, kalau Fani ya sebagai perempuan juga ilfil pasti. Mending gitu. Serem. Saya malu terus sama tetangga. Jadi Kamu masih bahan- tinggal di tempat yang sama ya? Masih. jadi bahan omongan juga kan. Iya, Dan saya grup selalu sosial. jadi bahan omongan sama warga. Saya bener-bener malu. Oke, baik. Oke, kita undang suaminya boleh, Roy? Boleh dong, sangat boleh sekali. Saya ingin sekali melihatnya ke dalam-dalamnya. Oke, Mas Sampai Doni dalam. namanya. Nah, kalau dikasih tahu kita ganti nama samarnya dengan Dani. Tolong diundang ke sini pakai masker sama teh. Terima kasih, Mas Dani. Oke, kalau ternyata kecurigaan kamu salah, kamu udah nggak mau bertahan di rumah tangga kamu udah cukup lama, tuh ada anak lagi. Saya masih mau mempertimbangkan. Tapi saya juga masih kurang tahu. Saya harus tahu, benar-benar harus tahu yang sebenarnya. Ya, silakan Pak. Kita panggil dengan nama Mas Dani ya, Mas. Silakan, Mas. Selamat malam, Mas Dani. Jadi Mas Dani ini, ya seperti saya bilang, kok nggak istrinya di sini hadir untuk menyelesaikan dan menanyakan sebenarnya Mas Dani selingkuh apa tidak, seperti itu. Udah sakit, Mas. Dituduh-tuduh terus sama dia. Tuduh gimana? Oh, nggak usah. Emang yang nggak aku usah bilang ngomong. itu selalu, emang itu benar. Mau alasan kayak gimana lagi sih? Ada banyak buktinya ya, banyak bukti. Aku punya saksi. Saya digebukin tuh bukan gara-gara ngintip orang lain. Itu karena Enggak, Mas. Saya tuh cuma benerin jemuran orang itu Nggak. disangkain saya tuh ngintip orang mandi Enggak, Mas. Enggak kayak Terus gitu. yang pakaian dalam itu bagian dalam. Enggak. Ya gini, Mas. Saya punya saksi, saya punya bukti kuat kalau dia memang benar-benar ngintip. Aku datengin saksinya ke sini. siapa saksi? Korban itu Ada korbannya ada. yang diintipin. Mau Ada. bawa juga ke sini. Saya bawa. Kamu mau bohong gimana Bener, lagi? ya? Mau alasan gimana lagi? Kamu jangan banyak alasan. Mas Dani, saya mau tanya dulu, Mas Dani. Mas Dani tuh sebenarnya masih mau bertahan rumah tangga ya? Saya Tadi capek, Mas. capek. Dituduh-tuduh terus. Tapi Mas Dani bahagia nggak sama istrinya sebenarnya? Saya kalau nggak bahagia, nggak mungkin saya punya anak, Pak. Oke, jawaban saya jadi bahagia kan? Bahagia banget, Pak. Enggak, kamu. Kalau kamu bahagia, kamu nggak akan kayak gitu. Kamu ngelihat Mbak Lia ini sebagai sosok istri yang gimana sih? Saya lihat istri saya sendiri, lihat dia kerja keras, Pak, membantu suami. Tapi mulutnya dia ini, Pak, nggak pernah dijaga, Pak, sama orang. Hei, apa yang aku ngomong itu emang selalu benar. Aku emang orangnya ceplos-ceplos, tapi aku nggak pernah bohong ya. Sekarang Sedangkan buktinya kamu- mana? Ada buktinya, perlu aku panggil. Oke, tahan dulu emosinya, nafas dulu, dan diterusin.
Mbak Lia mau melihat handphone Mas Dani tapi dilarang. Pernah sekali doang. Berarti ada yang Bukan di- sekali, Sekali? sering. Apa itu? Kamu